Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beramalah, berbuatlah, berusahalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya, dan berusahalah, bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah akan mati esok. Mudah-mudahan itu selalu ada pada jiwa kita pegang selamanya, dan semoga mengantarkan kita dari umat Muhammad yang beruntung dunia akhirat. Salawat dan salam kepada Rasul, mudah-mudahan kita dapat syafaatnya. Baik, hari ini kita sampai pada pasal sunnah, mendahulukan kanan dalam perbuatan yang baik atau dalam sesuatu yang bermanfaat. Sunnah mendahulukan kanan ketika berwudu, mandi, tayamum, memakai pakaian, celana, sandal, masuk masjid, gosok gigi, potong kuku, keluar dari kamar mandi, memberi dan menerima, berjabat tangan, makan, minum, dan sunnah mendahulukan diri ketika buang kunus, masuk kamar mandi, keluar dari masjid, melepas pakaian, istinja, memasuk kotoran sesudah terakhir. Ini kan sekarang kan sudah tidak begitu zaman ya, bahasa istinja itu bahasa sekarang. Karena insya Allah sekarang sudah banyak misi, proses yang akan fokus dan sebagainya. Ini ternyata menjadi amalan yang jika kita lakukan kita dapat pahala. Nah, kalau tidak ya apa-apa, karena punya sunnah. Sunnah itu memperdomani amalan berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang dikatakan oleh Nabi, dan apa yang disikapkan oleh Nabi. Takriru al-Quran. Ini berdasarkan firman Allah, Quran surah Al-Haqqa yang sudah dijelaskan. Adapun orang yang diberi suratan amalnya dalam lalu diterima dengan tangan kanannya, maka ia berkata, silakan bacakan suratan amalku ini. Jadi tata menerima ini. Qala Allah Ta'ala, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu iqra kitabi. Fa'amma, maka ketika man siapa utiya dibacakan, diberi kitabnya biyaminihi, diterima dengan yamin, yamin itu kanan, di faya, maka sekali lagi ada kata supaya sudah diperjelaskan saking penting. Faya, maka kemudian berkata ikra, ya sudah, silakan bacakan amal sama di dunia. Apa namanya, pokoknya tatak senang. Kita biar di nanti ada amal sailah. Ada pun orang yang diberi suratan amalnya di dunia ini, lalu diterima dengan tangan kanannya, maka ia berkata, silakan bacakan suratan amal ini. Jadi Bapak Ibu, semoga kita nanti menjadi golongan ini. Ya, karena di Islam itu ada hidup ketigaan dengan hidup di dunia, hidup di alam kubur, dan hidup di akhirat. Yang tadi saya sampaikan, carilah akhirat seolah Allah akan hidup selama-lamanya. Ya, dan akhirat itu abadan. Semoga kita menjadi golongan ini. Maka mari kita lakukan di dunia ini amalan yang nanti bisa mengantarkan kita menjadi mendapat catatan dengan tangan kanan. Ini Qurannya, ini pedomannya. Jadi ada berapa lagi ya?
Rasulullah yang maksudnya fama ya kita biar ini barang siapa yang nanti menerima amalannya dengan tangan kanan saya muluha ikram kita biar silakan bacakan kajian nah di sana banyak amalan baiknya insyaallah ada ke surga. Sebenarnya sebaliknya kalau nanti akan ke neraka. Maka ini di dunia kita dicontohkan tadi mulai dari kanan hingga nanti kira-kira tidak terlalu mereka. Ayat berikutnya dari surah Al-Anbiya yang saya sebutkan saja. Waqala ta'ala fastabul yamini ma'ashabul yamin fastabul mas'amata ma'ashabul mas'amata. Jadi maka adalah orang-orang yang golongan kanan ya, ashab golongan Maimanah itu kamu Maimanah. Apakah kamu tahu apakah siapa golongan kanan itu? Dari Yamin, dari Maimanah di dalam bahasa bahan bahasa banyak sekali. Maka yang ahli bahasa itu nanti akan memberikan penjelasan di sana. Atau kemarin kita belajar bersama-sama. Dan ada pula orang-orang golongan ini bahasa masalah. Jadi ini kalau bisa dikatakan Ustaz sudah baca ini nangis itu tidak imami nangis karena jangan-jangan nanti yang orang yang terima amal dengan kaki malah itu sudah terjadi di akhir nanti tidak bisa bersama. Waskal Maimanah tidak sekali Maimanah, waskal Mas'amati sekali Mas'amati. Jadi Maimanah Mas'amah golongan kanan, golongan kiri ya. Jadi kita di pagi ini dan mudah-mudahan saudara mendapat amalan dengan catatan yaitu menggunakan tangan kanan. Diajar. Artinya kalau begitu berarti di akhirat wujud kita seperti ini ya. Tangannya bola besar tapi itu anunya apa tafsirnya. Maka adalah orang-orang golongan kanan. Apakah golongan orang kanan itu ya tadi dia atau dia menerima amalan dengan tangan kanan yang nanti terlalu. Kalau golongan kiri yang terima kita amalan selama di dunia di tangan kiri maka nanti masuk ke neraka. Ya semoga kita tidak semoga ya. Pascal Maimanah maka adalah orang-orang yang golongan kanan. Apakah orang-orang yang golongan kanan tadi yang terima amalan yang nanti mengatakan ke surga waskal masyamah dan golongan kiri yaitu yang nanti ya mudah-mudahan alhamdulillah dari mudah-mudahan kita jamak kita dengan siapapun orang dekat kita atau mu'minin dan tidak ada yang ada tangan kiri atau golongan kiri atau tidak menjadi golongan kiri itu Qurannya. Sekarang hadisnya dari Aisyah radhiyallahu ini ada 7 hadis. Aisyah berkata ada Rasulullah suka mendahulukan sebelah kanan dalam semua perbuatannya dalam bersuci, bersisir, bersandar sampai itu ya, seperti itu ya. Kali ini berarti yang dilakukan oleh Nabi ya, bersuci, bersisir, bersandar dari sekori dan kemudian Aisyah lagi mengatakan jadi sekali lagi ya, Aisyah ini istri Nabi yang
banyak menerima hadis dari Nabi karena beliau yang saat akhir hayat Nabi banyak menemaninya. Dan dayanya masih sangat tinggi karena beliau yang paling muda. Ya, jadi kita sangat bersyukur mendapatkan ajaran Nabi dari beliau. Maka akhir mengatakan tidak jadi mukminin, ibunya para orang. Karena banyak ajaran Nabi yang diterjemahkan di beliau dari hadis. Lagi kemudian Aisyah juga berkata, adalah tangan Rasulullah SAW yang kanan untuk bersuci dan makan, dan tangan kiri untuk istinja dan segala yang kotor. Jadi tidak awalnya mengajarkan anak-anak itu, nah kalau makan pakai tangan ini, untuk kebaikan pakai tangan ini. Kalau ini digunakan untuk yaitu istinja, suci dan segala yang kotor. Ini hadisnya. Kalau kita lakukan itu bagus, kemudian tidak dapat pahala karena melakukan. Ya. Kemudian dari Ummu Atiyah dia berkata, Nabi SAW menyuruh kepada wanita-wanita yang memandikan jenazah putrinya, yaitu Zainab, dahulukanlah sebelah kanan dan anggota wudhu dari padanya. Demikian bersahabat. Jadi Quran yang mengatakan, hadis yang mengatakan mendahulukan kanan dalam perbuatan yang baik atau dalam sesuatu yang terhormat. Karena itu ternyata di dunia akhirat membiasakan di dunia, mudah-mudahan di akhirat kita dapat catatan amal dengan kanan-kanan. Lalu wafid bila dari lagi nikmal itu dia keadaan yang kata Islam badan salam pagi ini. Mari beramal bergiat untuk dunia seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Jadi tidak rasa-rasa tidak semuanya seperti itu. Tapi melalui akhirat kita niatkan semua amalan kita juga untuk akhirat. Karena seolah-olah tamat mati habis dan besok. Melalui karena kata Islam dan melalui akhirat karena kata dan mari kita cari dunia selama kita hidup selama-lamanya, cari akhirat setelah kita mati. Sumber dari ajaran Islam itu adalah Quran dan Sunnah. Yang kita pelajari ini tentang hadis atau sunnah asal. Seperti apa hadis itu? Hadis yang mana yang kita gunakan sebagai sumber? Maka mari kita pelajari dulu ada sekitar itu. Ini pasal 1 tadi tentang hadis dan asal. Quran itu firman Allah, hadis itu ucapan, kata-kata, omongan dari Nabi, asal itu adalah ucapan dari sahabat. Itu dipakai sebagai sumber hukum dari ajaran Islam. Asal juga gambaran samad. Sabda Rasulullah SAW didengar oleh sahabat. Jadi sahabat siapa? Sahabat itu sekali lagi adalah orang yang hidup sejaman dengan Nabi, bersama Nabi, percaya pada Islam dan mendukung Nabi dalam dakwah. Itu sahabat. Ada orang yang sejaman dengan Nabi tetapi tidak pernah ketemu Nabi, mendukung Nabi, mengikuti Nabi, namanya tabi'in. Orang yang sudah begitu dan terusnya namanya tabi'in. Jadi gambaran seorang atau lebih, mereka itu seorang atau lebih sampaikan kepada tabi'in, seorang atau lebih, tapi juga sampaikan kepada orang-orang yang di bawah mereka. Demikian seterusnya hingga dicatat hadis-hadis itu oleh penulis hadis seperti Malik, Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan kemudian kita kenal sebagai Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud dan sebagainya. Nah, penulis hadis dari
Kanjeng Nabi sampai dengan sampai penulis itu namanya sanad. Jadi kan sanad isnadnya, runtutan kronologis hadis dari Kanjeng Nabi sampai dituliskan di situ namanya sanad. Nah, waktu riwayatkan hadis itu Bukhari bawahnya berkata bahwa hadis ini diucapkan kepada saya oleh orang yang namanya A. Dan A berkata diucapkan kepada saya oleh B. B berkata ini diucapkan kepada saya oleh C. Dan C berkata kepada saya oleh dikatakan oleh D. Jadi berkata ini diucapkan kepada saya oleh E. E berkata ini diucapkan saya oleh F. F mengatakan itu oleh G. Dan berkata diucapkan oleh Nabi. Nabi ke G, ke F, ke E, ke D, ke C, ke B sampai ke K sampai ke tulis itu namanya sanad. Jadi kalau kita mendengar sanad, misalnya titian kronologis sampainya hadis sampai kepada si penulis itu. Kita tahu bahwa hadis itu rentang waktunya sampai tertulisnya hadis itu kurang lebih ada 300 tahun. Dari Nabi sampai Bukhari itu kurang lebih ada 300 tahun. Jadi agak lama. Oleh karena itu ada pengulangan sehingga hadis yang sahih, yang ahad, hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, hadis yang dhaif dan sebagainya. Karena tidak diri ditintingi, harus saling sedemikian rupa sehingga ini sahih, ini yang sebagai kebijakan dan pegangan. Ini dhaif. Dhaif itu untuk dakwah boleh, tapi untuk pegangan pun tidak boleh. Jadi menurut contoh di atas, antara Nabi dan Bukhari itu ada 7 orang. Dan 7 ini tidak selalu 7, bisa lebih juga kurang. Nah, yang ketiga itu dinamakan sanad. Jadi sekali lagi, tadi apa itu Quran? Quran itu adalah firman Allah. Kemudian hadis itu apa? Ucapan dan perkataan Nabi, aksar dari sahabat. Dan hadis itu dari Nabi sampai dengan tertulis oleh si penulis hadis, itu melalui orang-orang itu nanti ada ilmunya, apakah ini benar sahih, apa ini hasan, apa ini akad, ukuran dan sebagainya. Kita baca ini pelan-pelan ya. Sehingga nanti kita benar-benar paham, oh namanya hadis sahih seperti ini, oh namanya hadis hasan seperti ini, oh namanya hadis sahih seperti ini. Ada bahkan hadis palsu. Maksud nanti kita pelajari. Demikian, semoga kita diberi kekuatan proses memahami belajar sampai pada akhirnya mudah-mudahan kita selalu berpegang kepada sesuatu yang benar dan kembali situ sampai kepada penulis kepada kita itu ada sanadnya, ada titiannya, ada jembatannya, ada jembatan dari Kanjeng Nabi kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada penerusnya sampai kepada penulis, itu namanya sanad. Sanadnya harus kuat ketika hadis itu dikatakan sahih, tidak ada salahnya. Nanti kita pelajari ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif dan sebagainya. Pasal ketiga, yakni rawi, sanad dan mutawil. Jadi tiap-tiap seorang dari yang dapat hadis tadi A sampai G diberikan Nabi, berikan hadis per A sampaikan hadis kepada B sampaikan kepada C. Ya, orang yang terus generasi bergantian sampai G yang dalam pasal 2 itu dinamakan rawi, yakni yang meriwayatkan. Jadi orang itu mengatakan sahabat yang mengatakan Kanjeng Nabi mengatakan bla 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 bla. Terus kemudian B mengatakan sahabat A mengatakan bahwa Kanjeng Nabi bersabda bla 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 bla. Dan C mengatakan saya mendapat hadis dari B, bahwa B dapat dari A dapat dari sahabat dapat dari Kanjeng Nabi, makanya Nabi berkata bla 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 bla.
Sampai itu disebut dengan rawi, yakni yang meriwayatkan. Jadi hadis itu dari kanjeng Nabi sampai dengan ditulis Bukhari Muslim itu dari durasinya bisa 10, bisa 11, bisa 7, bisa 8 gitu. Jumlahnya tidak mesti gitu tadi ya. Dinamakan sanad. Jumlah dari rawinya tadi namanya sanad. Jadi sekali lagi tiap-tiap seorang dari A sampai B yang tersebut di dalam pasal tadi itu dinamakan dengan rawi, yakni yang meriwayatkan, dan sejumlah dari rawi-rawi itu yang bagi sesuatu hadis itu dinamakan sanad. Jadi sanad tadi ini misalkan saja hadis tentang taharah, saya berikan contoh saja, misalkan di sini dari Abu Qatadah bahwasanya Rasulullah SAW telah sadar tentang kucing, bahwasanya jadi Abu Qatadah ini sahabat menyampaikan pada Rasulullah ini sampai kepada hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi ini melalui rawi-rawi. Jumlah rawi itu namanya sanad. Rawi, sanad, dan dalil. Dan sanad itu terkadang disebut dengan isnad. Isnadi itu adalah kumpulan dari sanad. Isnad itu berarti mengadakan atau menunjukkan sanad buat suatu hadis. Jadi hadis itu sampai Bukhari itu isnadnya siapa, maka dikatakan sanad. Jadi mudah-mudahan bisa tergambar pada kita, ada hadis, ada adsan, hadis sampai pada penulis itu ada sanadnya, orang yang menyambung sanad tadi namanya rawi, yang meriwayatkan. Nah, yang menunjukkan mengadakan sanad itu untuk suatu hadis namanya isnad. Sekarang mudawwin dikatakan juga sebagai mufham, ya, yakni maknanya pembuku atau pencatat atau pendaftar. Maksudnya ialah orang alim. Kita itu alhamdulillah ada orang alim yang menuliskan, yang mencatatkan hadis Rasulullah itu. Seperti imam-imam yang kita sebut dari Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan sebagainya. Hadis Sahih itu pada umumnya diriwayatkan oleh Muslim yang kuat-kuat, ada Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Hibban. Itu pasal. Jadi ada yang sudah kita pelajari dari kitab ini berkait dengan hadis itu, ada hadis, ada adsan, hadis itu dari kanjeng Nabi, kalau adsan itu dari sahabat, dan kemudian ada gambaran sanad. Sanad adalah hadis itu dari kanjeng Nabi lewat sahabat, lewat tabi'in, kemudian tabi'at sampai kemudian mudawwin mencatat, itu namanya sanad. Orang-orang yang meriwayatkan yang misalkan saya dapat dari tabi'in ini, ini saya dapat ini, namanya rawi atau riwayat. Kumpulan rangkaian rawi itu namanya sanad. Orang yang menunjukkan sanad itu namanya isnad. Orang yang kita kemudian mencatat hadis itu dari kanjeng Nabi sampai dengan mencatat atau mudawwin, namanya mudawwin, ya. Mudah-mudahan ini menjadi yang bagi yang sudah mungkin sekedar mengingatkan, bagi yang belum mudah-mudahan bisa membuka wawasan gimana kanjeng Nabi di Quran sampai sekarang. Dan kalau Quran itu sejak dari kanjeng Nabi sudah ditulis seperti itu, ditulis. Tapi kalau hadis itu ditulisnya setelah mudawwin, ya.
Sekali lagi, hadis asal tidaknya hadis kata Nabi, asal dari sahabat itu ya orang yang hidupnya sejaman dengan kanjeng Nabi, Islam, berjuang bersama kanjeng Nabi, bergaul dengan kanjeng Nabi. Sementara orang yang beriman kemudian masuk Islam, tetapi tidak sejaman dengan Nabi, tapi tidak pernah dengan Nabi, namanya tabi'i. Ya, orang yang mengikuti ajaran tabi'ah dan seterusnya sampai kita ini ya masuk kita pengikutnya. Nah, sana apa itu hadis yang katakan ucapan perkataan Nabi itu sampai kepada penulis yang penulis sekarang itu namanya ada sana dari kanjeng Nabi, sahabat, tabi'in pada rawi orang yang diriwayatkan namanya rawi, gabungan dari rawi itu sebenarnya namanya sanad. Orang yang menunjukkan bahwa hadis A sampai dengan akhir dari riwayat sanad itu namanya isnad. Yang mencatat hadis sampai dengan terakhir tadi namanya mudawwir. Ya, kalau kita kenal hadis Bukhari, Muslim, Ibnu Hibban, Tirmidzi, An-Nasai, Malik dan seterusnya itu berarti mudawwir itu yang mencatat mendapatkannya dari rawi-rawi satu sanad. Maka sering kita dengar ini sanadnya dari mana? Sanadnya kuat. Maksudnya rangkaian dari perjalanan hadis dari mulai awal sampai akhir. Berikan dulu kali ini cara kita teruskan nanti. Semoga kita semakin paham. Wafik ila al-Tarik. Selamat membuka, mengembangkan partisipasi positif dalam kehidupan. Semoga itu menyempurnakan pengabdian kita kepada Allah. Atau kita akan menghadap selama-lamanya. Mudah-mudahan amal kita terima yang para jamaah, mari kita bersyukur terhadap seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah kita, termasuk sore hari ini kita masih diberi waktu untuk menambah pemahaman terhadap ilmu yang insya Allah bisa memimpin kita untuk beramal beramal. Salawat dan salam kepada Rasul kita dapat syafaatnya. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib ain bagi tiap-tiap orang muslim, menyebarkannya itu fardu kifayah. Artinya ketika dalam kelompok itu sudah ada yang menyampaikan, maka sudah betul kewajiban dari kelompok komunitas itu dan semua dapat pahala. Semoga yang kita lakukan ini mengusulkan kewajiban kifayah dan mudah-mudahan ada pahala. Para jamaah dalam berperilaku bersikap bertindak Islam itu kanjeng Nabi meninggalkan dua perkara yang jika kita berpegang padanya maka dikatakan kita selamat selama-lamanya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam keseharian Al-Quran kita baca di pembukaannya yang wajib, yakni ketika kita sholat. Sholat itu perbuatan yang kita ulang-ulang setiap hari, setidak-tidaknya ada 5 waktu yang wajib. 5 waktu itu ada 17 rakaat, terdiri dari 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya, 2 subuh yang wajib. Kita baca Al-Fatihah 17 kali, itu yang wajib juga. Sholat itu ketika Fatihahnya tidak benar, maka berpikir dianggap tidak benar pula sholatnya. Karena itu kita selalu berusaha di dalam selesai sholat kita berusaha mikirnya kita mulai dengan Fatihah agar seluruh jamaah yang belum bisa Fatihah mudah-mudahan terbiasa membaca Fatihah, sehingga ketika sholat sendirian atau mengikuti jamaah terbiasa dengan baca Fatihah yang mudah-mudahan diikuti dengan pemahaman
umpamanya. Ya. Karena ketika Fatihahnya sudah benar, maka yang lainnya mengikuti. Yang paling total tidak boleh salah pemahamannya adalah salah bacaan dan salah pemahamannya adalah di Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini bisa menolong kita untuk bisa berfatihah secara benar, utamanya dalam sholat, sehingga sholat kita diterima Allah. Ya, mengenai sumber dari ajarannya Al-Quran sudah paham, Quran itu firman Allah. Sementara hadis kita adalah apa? Ini kita lihat di Bulughul Maram. Asal arti hadis itu ialah omongan, perkataan, ucapan dan sebagainya. Sebaliknya terpakai buat perkataan Nabi SAW. Jadi jika disebut hadis Nabi, maka maksudnya ialah sabda Rasulullah SAW. Terkadang disebut hadis Anas umpamanya, maka maksudnya ialah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Anas. Kemudian sering dikata hadis Bukhari umpamanya, maka maksudnya dia hadis atau perkataan Nabi, ucapan Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari di dalam kitabnya. Lafaz hadis yang diucapkan oleh Nabi SAW dinamakan matan atau isinya ya, matan. Itu matan hadis atau hadis itu sendiri. Nah, di samping hadis mungkin kita pernah mendengar namanya atsar. Kalau atsar itu adalah perkataan sahabat. Siapa sahabat itu? Sahabat adalah teman-teman Nabi sejaman dengan Nabi, dekat dengan Nabi, bersama Nabi, berjuang menjalankan Islam. Sementara kalau orang yang sejaman dengan Nabi, tetapi tidak tinggal dengan Nabi, tidak bertemu ketemu dengan Nabi, Islam juga berjuang namanya tabi'in atau pengikut. Itu yang di luar sahabat. Jadi ada Rasul, ada Nabi, ada sahabat, ada tabi'in. Tabi'in tidak pernah ketemu, tapi sejaman kan. Sementara orang-orang yang tidak sejaman dengan Nabi sampai kita ada tabi'in atau pengikut. Nah, sementara perkataan dari sahabat atau Nabi yang juga bisa menjadi sumber ajaran namanya asar. Jadi misalkan perkataan sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, tadi namanya asar. Jadi sementara seringkali yang dikatakan Nabi dan disampaikan oleh sahabat itu riwayat. Karena di perkataan Nabi yang kemudian disampaikan oleh sahabat, kemudian sahabat itu disampaikan Nabi oleh orang yang mencari ini dari siapa? Itu namanya riwayat sampai kepada kita. Jadi juntrung dari hadis sampai dengan kita itu wajar, dan insya Allah itu di dalam kitab Bulughul Maram ini yang kita baca, ini akan bisa kita pahami nanti apa itu hadis, apa itu asar, apa itu sanad, apa itu matan, kemudian apa itu rawi, lalu apa itu hadis yang sahih, hadis yang hasan, hadis yang dhaif, ada hadis palsu dan sebagainya. Insya Allah nanti kita pelajari setelah kita yang ini terselesaikan. Semoga dengan begitu pemahaman kita terhadap pegangan beramaliyah, bermuamalah, beraktivitas dalam beragama itu benar-benar berdasarkan pedoman yang kuat. Karena khawatirnya kita segala suatu amalan yang tidak dia seperti yang diajarkan Nabi itu tertolak. Ini yang kita usahakan, mudah-mudahan kita tidak menjadi golongan. Allah memerintahkan kita sehingga dalam Al-Baqarah ada bahwa Allah itu wasta'in bisabri wassalah. Mintalah kepada aku bersama suara. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu akan selalu berhubung bersamai
orang-orang sabar. Juga di dalam Quran surah Imran ayat 134, mereka yang menahan marah, bisa marah tapi ditahan, dan memaafkan, bisa marah tapi memaafkan pada sesama manusia, dan Allah akan mencintainya, Allah akan mengasihinya. Jadi kalau kita ingin mencintai Allah atau dikasih Allah, maka ayo kalau ini, ayo bersama-sama menjadi orang yang sabar, yang bisa menahan marah, yang gampang memaafkan. Jadi mungkin beberapa kali saya sampaikan, ketika kita menghadapi orang yang menjadikan kita marah, mari kita tanya kepada Allah, ya Allah, apa hikmahnya Engkau menurunkan, Engkau menjadikan orang ini bertemu saya dan saya menjadi marah? Ya Allah, apa hikmahnya? Ditanyakan seperti itu. Demikian juga ketika orang untuk bisa memaafkan, agar kita bisa bertanya bahwa Allah, saya memaafkan orang ini, maka apa yang akan berikan kepada saya dengan hikmah itu? Demikian juga ketika kita ingin dikasih Allah, maka menyebabkan itu insyaallah akan menjadi rata. Jadi Allah Ta'ala Al-Fatihina al-Ghayra Al-Afihina al-Nas Wallah yukhidul muslim. Mereka yang bisa menahan marah, kalau sudah cepat dan gampang memaafkan, karena Allah itu maha dan maaf. Maka salah satu surat yang kemudian dikembangkan, maka insya Allah akan mencintainya dan akan mengasihinya. Allah itu sangat cinta dan kasih kepada orang yang suka berbuat baik. Kemudian surah Al-A'raf ayat 1 dan 4, ambillah, pergunakanlah maaf dan anjurkan kebaikan dan abaikan orang-orang yang tidak beriman. Wa qala ta'ala util afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wa inna ma'atullah lan ja'an qawmun da'jid lan ya wis aja leboknya hati konflik dari gue mau mati kecewa orang satu orang Allah SWT. Kemudian juga tidak dapat disamakan kebaikan dengan kejahatan, maka tolaklah dengan cara yang lebih baik. Mendadak orang yang terjadi di antara kaum tadi yaitu permusuhan kembali bagaikan sahabat karib. Ini contohnya sudah dilakukan Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Umar. Kanjeng Nabi itu dia sampai mau dibunuh dan segala macam, tapi justru Kanjeng Nabi itu malah mendoakan, ya Allah, sembuhkan umat Islam dengan dua Umar. Umar yang satunya adalah yang ternyata yang dikatakan Umar bin Khattab, yang muslim mendadak baik dengan Islam dan menjadi sahabat. Ini Quran dan Rasulullah telah melaksanakan. Semoga kita menjadi umat yang bisa melakukan gampang dikurang, sing mau muslim di Tuhan tidak bisa tekan hadisnya. Ini pasti ada ya, ini katakan dan tidak dapat melakukan seperti itu kecuali orang yang sadar, dan tidak dapat mencapainya kecuali orang yang mempunyai nasib yang baik untuk usaha yang berkaitan. Dan siapa yang bersadar dan memaafkan, maka itu merupakan satu kelakuan yang sangat dianjurkan. Sabar adanya pengampun, sabar adanya pengampun, sabar. Kemudian itu ketika kita tidak ada musuh, kita tanya kepada apa ujiannya, apa
memberikan berat lapar kan ini nanti kan jawab kan bisa. Hadisnya Rasulullah bersabda kepada Asy-Syaikh Abdul Qayyim, sesungguhnya kalau mempunyai dua tabiat dan kelakuan yang disukai Allah, yaitu sabar dan tenang. Sabar, tenang, orang usah musuh, orang bersusu, orang merombong, itu disukai Allah. Ya. Dan dari kalimat Nabi yang sesungguhnya kau punya dua tabiat dan kelakuan yang disukai Allah, yaitu sabar dan tenang. Demikian, mudah-mudahan kita bisa menjaga itu dengan kehidupan sehari-hari. Sabar, gampang memaafkan, kemudian tenang, tidak memberungsung, tidak memperongok, dan tidak musuh-musuh dalam semua. Allah berfirman, rumah di akhirat itu kami sediakan untuk mereka yang tidak menghendaki ketinggian dunia dan tidak merusak, dan akibat kebaikan itu bagi orang-orang yang takwa. Allah Ta'ala tilka afaratun nas'alha illadina la yuriduna uluwan bil adi wala masadan wal akibatul muttaqin. Tilka itu darul akhirat, rumah akhirat itu, jadi rumah akhirat itu naj'aluha disediakan untuk alladzina, orang-orang yang la tidak yuriduna mengendaki uluwan fil ardi, ketinggian derajat di dunia atau kemuliaan di dunia, wala fasad dan tidak merusak, fasad tidak merusak, wal akibatu lil muttaqin, dan tidak ada akibat kebaikan bagi orang-orang yang takwa. Jadi orang muttaqin disediakan sesuatu yang mulia di surga, belum tentu di dunianya dia dapat. Jadi rumusnya karena ternyata dia mungkin tidak mencari orang-orang yang tidak mendaki ketinggian di dunia, yang dicari muhum kemuliaan akhirat, maka sudah disediakan yang al-Fatihah saya ini. Ilkat dan akhirat itu nasihatullah lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala masadan wal akibatu lil muttaqin. Rumah di akhirat itu kami sediakan untuk mereka yang tidak menghendaki ketinggian dunia dan tidak merusak, dan akibat kebaikan itu bagi orang-orang yang baik. Kemudian juga janganlah kamu berjalan di atas bumi dengan congkak, wala tamsi, dan janganlah tamsi kamu berjalan di atas arti marofa dengan sombong, dengan congkak. Ya, mudah-mudahan kita tidak ya. Kemudian juga firman Allah, dan jangan memalingkan kamu dari orang-orang, jangan berjalan di muka bumi dengan sombong. Sungguh Allah tidak kasih pada semua yang sombong lagan atau sombong lidah. Nek sombong lagan ya tidak tahu ya, semuanya Kumende, Kumendung, Kumaluku, Kumasabar. Sombong lidah ini orang yang maju gani. Pokoknya